Komoditas perkebunan karet Indonesia menjadi salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, di mana produksi karet Indonesia menempati produsen karet terbesar kedua setelah negara Thailand. Ini bisa dibuktikan dari kontribusi tanaman pohon karet ini sebesar 23,44% atau rata-rata sebesar 3,37 juta ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farisa Rahyuni Maslinda dari Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Arsi Aulia Nurhidayanti, DS Pramasari, dan Muhammad Isyad serta Oktobenius akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Mardiana Esut MP. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penyadapan pohon karet. Pohon karet dengan nama ilmiah Hevea brasiliensis merupakan tanaman yang berasal dari Brazil. Jauh sebelum tanaman karet dibudidayakan, masyarakat asli Amerika Serikat, Afrika, dan Asia telah membudidayakan pohon jenis lain yang menghasilkan getah. Karet adalah tanaman dengan habitus pohon yang tinggi dan memiliki batang yang lebar. Daun karet berwarna hijau. Ukuran tangkai daun utamanya berkisar antara 3 sampai dengan 20 cm. Sedangkan ukuran tangkai daun anakannya berkisar antara 3 sampai dengan 10 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa sih proses penyadapan itu dan bagaimana syarat yang baik untuk penyadapan pada pohon karet tersebut. Adapun proses penyadapan pada pohon tanaman karet tersebut merupakan suatu tindakan di mana kita melukai atau mengiris kulit pada batang pohon karet tersebut untuk menghasilkan getah atau lateks yang melimpah. Adapun syarat yang harus kita perhatikan dalam melakukan penyadapan tersebut, yang pertama biaya yang rendah, yang kedua memiliki tanaman pohon karet tersebut memiliki lateks yang melimpah serta tidak mengganggu kesinambungan pada tanaman yang lainnya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman yang lain untuk menjelaskan tentang peralatan yang akan digunakan pada proses penyadapan pohon karet tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan penyadapan untuk pohon karet. Yang pertama itu meteran kain, meteran kayu, mal sadap, sepotong kayu, plat seng, pisau mal, alam sadap, tali cincin, mangkuk sadap, dan pisau sadap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyadapan getah pohon karet yang baik dan benar. Telah disebutkan sebelumnya bahwa menyadap adalah kegiatan melukai pembuluh lateks. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa pisau sadap tidak mengenai pembuluh silam tanaman. Pengambilan getah pohon karet dilakukan dengan mengiris permukaan batang secara melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Pengirisan dilakukan terbatas sampai maksimal batang kambium karena jika melebihi itu akan mempengaruhi produksi karet selanjutnya. Cara ini banyak diterapkan karena penyadapan yang dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah akan menghasilkan lateks yang lebih sedikit karena jalur irisannya lebih pendek. Setelah diiris, batang pohon karet umumnya akan mengeluarkan lateks selama 1 sampai dengan 3 jam. Getah karet yang keluar kemudian ditampung di dalam wadah sebelum akhirnya ditampung dan didistribusikan ke industri-industri pengolahan karet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai beberapa poin tambahan tentang proses penyadapan getah pada pohon karet. Berikut ini adalah beberapa poin tambahan tentang proses ini, di mana pertama itu ada kambium. Di mana kambium ini merupakan lapisan tipis yang terletak tepat di bawah kulit pohon karet dan menghasilkan jaringan yang akan menjadi getah karet.
Pengirisan batang hingga maksimal kambium penting karena itulah tempat produksi utama getah karet terjadi. Namun harus dijaga juga agar tidak merusak kambium yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi karet pada masa depan. Poin kedua ini ada teknik irisan, di mana teknik irisan ini memiliki sudut kemiringan sekitar 30 derajat, di mana ini membantu mengarahkan aliran lateks itu ke dalam wadah pengumpulan. Hal ini memudahkan proses pengumpulan lateks yang lebih efisien. Ketiga itu adalah teknik pengumpulan dan penyimpanan, di mana getah karet yang keluar dari batang pohon akan mengalir ke dalam wadah pengumpulan yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Setelah dikumpul, lateks ini kemudian akan disimpan dalam wadah sebelum diangkut ke pabrik-pabrik pengolahan karet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan penyadapan. Pelaksanaan penyadapan yang pertama yaitu pendalaman irisan sadap. Pendalaman irisan sadap itu dianjurkan sekitar 1 kurang dari 1,5 mm. Yang kedua, frekuensi penyadapan. Frekuensi penyadapan, jumlah penyadapan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penentuan frekuensi penyadapan berkaitan dengan kedalaman irisan. Panjang irisan dianjurkan sekitar 1/2 S. Dan yang keempat, frekuensi penyadapan itu dilakukan sekitar 2 tahun pertama. Waktu penyadapan. Sebaiknya waktu penyadapan itu dilakukan dari jam 5 subuh hingga jam 7.30 pagi. Baiklah, sekian dari pemaparan materi tentang penyadapan pohon karet. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan mungkin teman-teman bisa memberikan masukan atau saran untuk kelompok kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas udah sebut nama kalian. Ngayuni dengan Aif. Merupakan tanaman dengan Adapun apa tadi ya pertama yang bilang tuh? Suatu tindakan yang menghasukan. Gunakan ya.